Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan syukurnya kita Allah semakin menambah nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita bersama-sama peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kajian kali ini kita akan membahas misteri terbukanya pintu-pintu surga. Kalau pada kajian sebelumnya kita sudah membahas misteri terbukanya pintu-pintu langit, nah kali ini lebih hebat lagi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan bahwasanya ketika masuk Ramadan maka Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Apabila datang Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tentu ini adalah berita yang sangat membahagiakan kepada kita, orang-orang yang beriman, dan lebih khusus lagi orang-orang yang menunaikan amal ibadah, amal-amal ketaatan selama bulan Ramadan. Di antaranya menunaikan puasa, melaksanakan ibadah pada malam harinya, dan melakukan amal soleh yang lain, dan juga meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah berita gembira yang sungguh menyenangkan hati orang-orang yang beriman. Dibukanya pintu-pintu surga ini merupakan ungkapan dari berbagai ketaatan yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya pada bulan Ramadan, yang menjadi sebab-sebab yang mengantarkan kita masuk surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka sejuta kebaikan di bulan Ramadan ini, sehingga dengan kebaikan-kebaikan tersebut inilah yang mengantarkan kita masuk surga. Karena memang di bulan Ramadan terbuka lebar pintu surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana cara menyikapi dengan terbukanya pintu-pintu surga di bulan Ramadan ini? Paling tidak ada 3 sikap atau ada 3 yang mesti kita lakukan sebagai konsekuensi terbukanya pintu-pintu surga selama bulan suci Ramadan. Yang pertama, hendaknya
di bulan suci Ramadan kita meningkatkan kesungguhan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatkan keseriusan kita beribadah kepada Allah. Memang selama ini kita mungkin serius. Serius kita sholat, serius. Kita puasa sunnah, serius. Kita baca Quran, serius. Tapi yang diminta di sini selama Ramadan kita tingkatkan keseriusan kita, kita tingkatkan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sangat bersungguh-sungguh, sangat serius dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih khusus lagi di 10 terakhir Ramadan. Oleh karena itu, mumpung ini masih sebagai persiapan dalam memasuki bulan suci Ramadan, maka mari kita isi hidup kita ini, sisa-sisa waktu sebelum masuk Ramadan, dengan berbagai ilmu yang bisa meningkatkan kesungguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara membuktikan bahwa kita ini sudah serius dalam beribadah? Maka ada 2 hal yang kita lihat. Yang pertama yang kita lihat adalah menambah kuantitas ibadahnya. Jadi selama bulan suci Ramadan kita menambah kuantitas ibadah kita. Menambah jumlah ibadah atau kebaikan-kebaikan. Kita tambah. Seperti kajian sebelumnya kita sudah jelaskan. Misalnya salat sunnahnya kita tingkatkan, bacaan Al-Quran kita tingkatkan, sedekah kita tingkatkan. Itu dari aspek kuantitas, jumlah. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah kita tingkatkan ya kualitas ibadah kita. Ini adalah bentuk keseriusan kita. Jadi orang-orang yang serius, orang-orang yang sungguh-sungguh dalam meningkatkan ibadahnya, yaitu memperbaiki kualitas ibadahnya itu sendiri. Ketika lalu selanjutnya puasa. Dengan puasa juga kita perbaiki kualitas puasa kita. Jangan kita berpuasa seperti puasa-puasa sebelumnya. Yang mungkin dalam penilaian kita sendiri mengakui ini tidak maksimal. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan momentum terbukanya pintu-pintu surga ini, maka marilah kita lebih serius, lebih bersungguh-sungguh meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sikap ketika Allah sudah mengumumkan bahwa di bulan Ramadan dibukanya pintu-pintu surga, yaitu marilah kita menghadirkan suasana surgawi dalam kehidupan dunia ini. Dari segala aspek kehidupan kita, mari berusaha hadirkan suasana surgawi. Apa maksudnya? Tentu yang dimaksudkan dengan suasana surgawi ini adalah suasana ketaatan kepada Allah. Suasana ketaatan. Oleh karena itu, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita ini selalu istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu yang paling penting, istiqomah. Sebab tanpa ada
istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kadang suasana surga itu hilang dalam kehidupan kita. Ya. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi kita juga istiqomah berusaha untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dibukanya pintu-pintu surga, sesungguhnya kita ini diminta untuk menghadirkan suasana surga dalam kehidupan kita di dunia ini. Sesungguhnya bukan hanya di bulan Ramadan. Selepas Ramadan tentu yang waktunya lebih panjang, yaitu 11 bulan ke depan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan suasana-suasana seperti ini. Tentu ini bisa tercapai ya, didukung oleh saudara-saudara kita yang lain. Misalnya dalam keluarga, didukung oleh keluarga, didukung oleh suami, didukung oleh istri, didukung oleh anak-anak. Sebab tanpa ada dukungan dari semua pihak, maka inilah biasa menghalangi kita menghadirkan suasana surga dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, sebelum kita melangkah ke yang ketiga, ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu menceritakan bahwa salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Hanzalah, ia menuturkan, dia curhat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan dia mengatakan bahwa, wahai Abu Bakar, ya, saya ini telah menjadi munafik. Abu Bakar kaget mendengar. Padahal Hanzalah ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang setia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kenapa dia mengatakan bahwa saya ini termasuk munafik? Lalu ditanya, ya kenapa kamu berkata seperti itu? Padahal sehari-hari saya lihat kami ini orang baik. Orang yang setia kepada Rasulullah, cinta kepada Nabi, taat beribadah. Tapi kenapa kamu mengatakan saya ini munafik? Lalu Hanzalah ini berkata, betul, kami ini berada di sisi Rasulullah, lalu beliau mengingatkan kami tentang surga dan neraka, sehingga kami seakan-akan melihat dengan mata kepala kami bagaimana keindahan dan kenikmatan surga dan bagaimana pedihnya siksaan neraka, seakan-akan kami bisa melihat ketika berada di sisi Rasulullah. Tetapi ketika keluar dari sisi Rasulullah, Rasulullah sudah tidak berada di sisi kami, dan kembali kami berinteraksi dengan keluarga, istri, anak-anak, dengan harta benda kami menjadi lupa semua itu. Inilah sehingga saya menganggap bahwa saya ini munafik. Padahal sewaktu Nabi berada di sisi kami, di sisi saya, subhanallah suasana iman itu sangat meningkat. Tapi ketika berpisah dengan Rasulullah, kembali lagi ke rumah biasa, semuanya itu hilang. Dan ini saya pikir ya, dialami juga oleh kita. Ketika kita berada di masjid, ya, suasana iman itu akan meningkat, apalagi ada taklim, ada tausiah, ada ceramah, ya, kita berzikir, itu suasana surgawi itu muncul. Tetapi ketika kembali lagi ke rumah, biasa hilang.
Setelah mendengar curhatan Hanzalah ini, lalu Hanzalah dan Abu Bakar As-Siddiq berangkat menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, apa kata beliau? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian terus menerus berada dalam kondisi seperti ketika kalian berada di sisiku dan di saat berzikir, ya, kemudian niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur dan di jalan-jalan kalian. Namun, hai Hanzalah, nah, Nabi secara khusus mengingatkan kepada Hanzalah, ya, sesaat, ya, beliau mengucapkan 3 kali seperti itu. Oleh karena itu, satu kata kunci di sini, kita istiqomah. Kita istiqomah. Kalau kita ingin menghadirkan suasana surgawi dalam kehidupan kita, kita istiqomah. Ketika di masjid, sama juga di rumah. Ketika kita mendengar tausiah, sama juga ketika kita tidak mendengar tausiah. Dan lain-lain sebagainya. Kemudian sikap yang ketiga yang harus kita lakukan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah membuka lebar-lebar pintu surga selama Ramadan, yaitu kita memiliki obsesi untuk dapat memasuki surga dari berbagai pintu yang dikehendaki. Karena yang dibuka oleh Allah adalah pintu-pintu. Pintu-pintu surga. Berarti kita ini terobsesi bisa, ya, memasuki surga, ya, berbagai pintu-pintu surga tersebut. Kita terobsesi karena semuanya terbuka. Dan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadisnya sahih. Ya, Nabi bersabda, "Man kana min ahli shalah du'iya min babis shalah." Barang siapa termasuk ahli salat, ia akan dipanggil melalui pintu salat. Jadi di surga itu ada namanya pintu salat. Jadi orang yang rajin salat, ya, bukan hanya sebatas wajib salat sunnahnya tidak pernah dia tinggalkan, bahkan melebihi dari yang umum, maka tunggu di yaumil akhir akan dipanggil nanti di pintu surga namanya babus shalah, pintu salat. Kita masuk melalui pintu itu. Man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Siapa yang termasuk ahli jihad, maka ia dipanggil melalui pintu jihad. Ya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, suka menolong agama Allah. Ketika dipanggil untuk berperang, dia siap berperang. Kalau masa perang. Kalau dipanggil untuk membantu agama Allah, dia siap membantu agama Allah melalui harta yang dia miliki. Membangun madrasah, membangun masjid, membangun tempat-tempat yang dijadikan untuk, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu, dibantu. Itu adalah bagian dari jihad. Maka orang seperti ini akan dipanggil nanti di yaumil akhir untuk masuk surga melalui pintu jihad. Ya. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Ya. Siapa yang termasuk ahli sedekah, maka dia nanti dipanggil pada hari kiamat melalui pintu sedekah. Wa man kana min ahli syiyam du'iya min babir rayyan. Dan siapa yang ahli puasa, ya, bukan hanya Ramadan. Jadi ahli puasa itu di mana ada syariat berpuasa, dia tidak pernah sia-siakan dia puasa. Ya. Selepas Ramadan ada puasa Syawal, dia tidak pernah sia-siakan puasa Syawal. Selepas itu ada lagi puasa Arafah, dia tidak pernah tinggalkan. Bahkan setiap bulannya, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, kemudian juga hari putih Yaumil Bid.
Ya, semuanya itu tidak pernah ditinggalkan. Berarti orang seperti ini, hamba Allah seperti ini akan dipanggil nanti pada hari kiamat melalui pintu Rayyan. Jadi pintu Rayyan namanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar bertanya, ya, setelah mendengar Nabi berkata seperti itu, Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah perlu bagi seseorang yang masuk surga dari semua pintu tersebut? Apakah setiap orang itu hanya ya berhak masuk pada satu pintu saja atau bisa memasuki semua pintu? Ya, apakah ada seseorang yang dipanggil melalui semua pintu? Kalau tadi kan ada orang, si A pintu ini, pintu sholat, si B pintu sedekah, si C pintu jihad, si E pintu rayyan. Tapi apakah ada orang semua pintu itu memanggil si A? Ya, ketika dibuka pintu sholat ada si A, dibuka pintu jihad ada si A, dibuka pintu sedekah ada si A. Ini si A, satu orang tapi ada namanya di setiap pintu. Jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya, beliau bertanya kepada Rasul seperti itu. Lalu Rasulullah menjawab, iya ada. Dan aku berharap, kata Nabi, kamu Abu Bakar termasuk salah seorang di antara mereka. Jadi Abu Bakar ditunjuk oleh Rasulullah SAW bahwa engkau bakalan termasuk orang-orang yang dipanggil oleh malaikat yang menjaga pintu-pintu tersebut. Namamu ada di pintu-pintu. Di sholat ada kamu di situ. Di jihad ada kamu di situ. Di sedekah ada kamu di situ. Di puasa ada kamu di situ. Dan pintu-pintu yang lainnya semuanya ada kamu di situ. Ada ya, namamu dipanggil di pintu tersebut. Jadi kita dengan terbukanya pintu-pintu surga di bulan Ramadan, kita tentu terobsesi, punya obsesi untuk dapat memasuki surga dari berbagai pintu yang dikehendaki. Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira inilah kajian kita mengenai misteri terbukanya pintu-pintu surga di bulan suci Ramadan. Semoga kita semuanya dapat meningkatkan keseriusan kita dalam beribadah, kemudian dapat menghadirkan suasana surga dalam kehidupan kita ini bukan hanya di bulan Ramadan, tapi selepas Ramadan kita istiqomah dengan kebaikan-kebaikan, lalu kita memiliki obsesi untuk dapat memasuki surga dari semua pintu, dari berbagai pintu yang kita kehendaki. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kajian selanjutnya kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur, dan senantiasa mendapatkan rahmat dan naungan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, wallahul musta'anu alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.